Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun pembelajaran masih secara virtual. Untuk pembelajaran hari ini ada dua hal yang akan Ibu jelaskan berkaitan dengan teks prosedur. 1. Struktur teks prosedur. 2. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah atau petunjuk. 3. Penegasan ulang atau penutup. 1. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan biasanya berupa pernyataan umum yang terletak di awal teks atau bagian pendahuluan. 2. Langkah-langkah atau petunjuk adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai atau aktivitas dapat dilakukan. Biasanya berupa poin-poin yang dilengkapi paragraf penjelas. 3. Penegasan ulang atau penutup adalah yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Bagian ini berada di akhir teks, berfungsi sebagai penutup. Nah, itulah struktur teks prosedur. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Kata kerja imperatif. 2. Kata-kata teknis. 3. Pernyataan persuasif. 4. Konjungsi penjumlahan. 5. Deskripsi alat atau bahan. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif biasanya dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contoh: pastikan, ceritakan, hindari, jadilah. Coba kalian perhatikan contoh teks prosedur dengan penggunaan kata kerja imperatif berikut. Ibu mohon kalian perhatikan baik-baik, sehingga kalian bisa menentukan penggunaan kata kerja imperatif pada teks tersebut. 1. Perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. 2. Pewawancara biasanya memberikan kita kesempatan untuk bertanya. 3. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. 4. Wawancara merupakan kesempatan untuk menjadi calon pegawai secara mendalam. 5. Hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Dari contoh di atas penggunaan kata kerja imperatif menurut kalian yang mana? Baiklah, penggunaan kata kerja imperatif yang benar adalah kalimat nomor 1, 3, dan 5. Titik. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis. Artinya, kata-kata atau istilah tersebut hanya muncul pada topik tertentu saja. Contoh topiknya komunikasi, kata teknisnya bahasa tubuh, negosiasi, kontak mata dan sebagainya. Atau Ibu beri contoh lain topiknya, virus corona atau COVID-19. Kata teknis atau istilah adalah 1. Pandemi. 2. Polusi. 3. Wabah. 4. Karantina. 5. Adopsi. Silakan kalian perhatikan kata teknis atau istilah mana yang tepat untuk topik di atas. Oke, kata teknis atau istilah yang tepat adalah kalimat nomor 1, 3, dan 4. 3. Menggunakan pernyataan persuasif yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Contoh 1. Sebaiknya, sebelum pembelajaran dimulai kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. 2. Seharusnya, dalam menyampaikan kritikan kita menggunakan alasan yang logis. 3. Akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias. 4. Dengan begitu, kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang bermakna penjumlahan atau penambahan. Contoh konjungsi penambahan, dan, serta, lagi pula, di samping itu, selanjutnya, selain itu, pun, kemudian, lalu, setelah itu. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh teksnya, kalian simak dan pahami, kemudian kalian tentukan kalimat mana yang menggunakan konjungsi penambahan. 1. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. 2. Semua warga sepakat menurunkan Pak RW karena kinerja tidak baik. 3. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut, lalu arahkan hair dryer ke arah akar. 4.
Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. 5. Bulan ini kami akan mengikuti Olimpiade Robotik di Singapura, selanjutnya Olimpiade Matematika di Belanda. Bagaimana anak-anak? Kalimat mana? Oke, yang tidak termasuk adalah kalimat nomor 2. Kenapa? Karena tidak ada penggunaan konjungsi penambahan pada kalimat tersebut. Yang terakhir, penggunaan kaidah kebahasaan teks prosedur adalah deskripsi alat atau bahan. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda, alat dan bahan yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh, silakan kalian simak dan pahami. 1. Sebelum memasukkan bahan, pastikan bumbu sudah mengeluarkan aroma harum dan berwarna kuning kecoklatan. 2. Apabila Anda menerima tuduhan, mintalah surat tilang berwarna biru. 3. Di bagian belakang produk stabilizer tertentu terdapat switch yang menunjukkan nilai tegangan yang nantinya menjadi input stabilizer. 4. Tambahkan garam secukupnya, sekitar 10 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Demikian anak-anak penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Silakan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan petunjuk. Tugas dikumpulkan melalui GCR termasuk absen. Tugas paling akhir dikumpulkan sehari setelah pembelajaran hari Rabu pukul 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.